Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman ya tentang mengatasi suhu RBW teman-teman semua. Bagaimana memanipulasi udara agar supaya tercapai suhu yang dikehendaki burung walet, yaitu kisaran antara 29 derajat Celcius ya. Kisaran 29 ke bawah ya. Tidak melebihi 30 derajat Celcius. Jadi kita harus memanipulasi udara, memanfaatkan udara dingin ya, udara dingin, dan mengurungnya di dalam sehingga tidak keluar dan bertahan mengisi ruangan inap. Dari sini mungkin sedikit ada gambaran ya. Jadi udara dingin itu biasanya dihembuskan pada malam hari ya. Udara dingin dihembuskan atau berhembus pada malam hari. Pada siang hari udara cenderung panas karena pengaruh sinar matahari. Sedangkan udara malam cenderung dingin ya. Udara malam biasanya berhembus dari darat ke laut. Kenapa berhembus dari darat ke laut? Karena suhu laut itu lebih panas daripada suhu darat, sehingga udara mengisi atau mengarah ke laut. Udara berhembus dari dingin menuju ke suhu yang lebih panas. Kenapa kok siang hari udara dari laut ke darat? Karena suhu di darat lebih panas daripada suhu di laut ya. Perlu kalian teman-teman ingat, ketika ada dua benda cair dan padat dipanaskan, maka benda cair itu lebih lama panasnya daripada benda padat ya. Jadi kalau ada air dipanaskan, direbus umpamanya, dengan ada sendok yang dibakar, itu panasnya itu yang benda cair itu lebih lama menyimpan panas. Sedangkan benda padat seperti besi, tanah dan sebagainya itu lebih cepat dingin ya, lebih cepat dingin dibandingkan air. Dari situ kita dapat sedikit berpikir bahwa dengan menyimpan suhu dingin di dalam RBW kita dapat menghemat suhu dingin tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan tidak membuangnya. Bagaimana cara kita menyimpannya? Yaitu dengan mengurangi ventilasi dari arah angin siang hari. Seumpama teman-teman punya RBW mengarah itu dari barat ke timur ya. Kemudian angin berhembus dari siang harinya itu dari utara ke selatan, maka kurangi lubang ventilasi yang ada di utara ya. Tujuannya untuk apa? Untuk
menahan suhu dingin yang masuk ke dalam RBW kita saat malam hari. Jadi saat malam hari, kalau seumpama saat malam hari di RBW teman-teman semua, angin malam berembus dari selatan ke utara, maka kita beri sedikit tambahan ventilasi. Seumpama ini ya, ini lebarnya RBW kita ini 9 ya meter. Setiap 3 meter kita coba kasih 2. Ini berarti ada pembagian 3 ruangan ya. 3 meter 3 meter 3 meter. Ini yang arah angin malam ya. Kita coba kasih 3 ya, 3. Sedangkan dari arah yang sebaliknya, dari arah angin saat siang hari, kita kasih 1. Tujuannya apa? Ketika malam hari suhu udara di tempat kalian itu dingin, maka angin yang dingin ini akan masuk ke dalam RBW ya, akan masuk ke dalam RBW, sehingga pada malam hari suhu di ruangan inap akan sejuk ya, akan sejuk, pasti mencapai sekitar 26-27 ya derajat Celcius. Sedangkan kelembapan pasti meningkat karena setiap malam itu angin menjadi lembab ya, angin lembab, sehingga RBW di dalam itu akan sedikit mengikuti suhu udara di luar. Nah, setelah pagi hari atau siang hari, biasanya jam 9-10, udara di dalam RBW atau suhu di dalam RBW tidak langsung hilang, pelan-pelan akan berganti mengikuti suhu luar ruangan. Kalau suhu luar ruangan mencapai 30 derajat Celcius, maka pelan-pelan akan berkurang. Seumpama pagi ya mencapai 26 derajat Celcius atau 27, maka kita punya waktu mulai dari jam 9 pagi sampai sore itu tidak langsung hilang ya, tidak langsung hilang diterpa angin atau ditiup angin atau dibuang ya. Jadi yang menghembuskan angin itu cuma 3 ventilasi saat siang hari. Jadi suhu akan tetap stabil. Kemungkinan besar saat sore hari itu suhu masih di angka 29. Jadi kita mendapatkan titik aman tersebut ya. Dan untuk menambah suhu agar tetap stabil di dalam, kita coba tambahkan air. Alasan kenapa kita tambah air? Saat air itu mendapatkan suhu pada malam hari sekitar 25 derajat Celcius, air lebih lama menyimpan suhu tersebut ya. Jadi dinginnya lebih tahan lama dibandingkan beton, dibandingkan tembok, dinding. Itu air mempunyai sifat yang lebih lama menyimpan panas atau menyimpan dingin, karena malam harinya sudah dingin, jadi dia lebih tahan dingin. Oke, itu sedikit gambaran ya. Kemudian ada satu gambaran lagi. Coba teman-teman simpan es kecil di dalam tempat yang tertutup, pasti es tersebut akan lebih lama mencair karena udara tersebut sedikit dibandingkan dengan menaruh es di dalam kotak yang terbuka. Itu es tersebut akan cepat mencair dan suhu es tersebut akan cepat naik ya, sehingga cepat panas gitu kan, atau mungkin tidak dingin lagi kan gitu ya. Dari situ
kita ini hanya sekedar berbagi ya. Jadi insya Allah suhu RBW teman-teman semua akan stabil ya. Jangan terlalu banyak ventilasi. Alasan kenapa? Jadi suhu di dalam akan tertahan, tidak bocor istilahnya. Ya, tidak bocor sehingga tetap stabil di dalam RBW suhunya, dan suhu tersebut akan disukai BW. Jadi ada sekitar, kalau teman-teman di grup itu banyak yang bilang ada selisih sekitar 10% ya. Jadi kalau kelembapannya 95, paling enggak turunnya ya 85. Nah, dari situ kita bisa berpikir bahwa dengan lubang sedikit maka kelembapan tersebut juga tidak cepat hilang atau cepat bocor. Bayangkan kalau lubangnya banyak, jadi kelembapan tersebut akan bocor. Jadi dengan suhu luar ruangan yang sangat panas, angin yang sangat kencang, maka akan berhembus lebih banyak angin ke dalam RBW sehingga akan cepat mengurangi kelembapan tersebut. Oke. Semoga teman-teman semua bisa mengaplikasikannya ya di RBW masing-masing. Apabila ada kekurangan, silakan teman-teman bisa menambahi di kolom komentar, atau kita bisa berdiskusi ya. Kita bisa saling melengkapi, bisa saling berkomunikasi, bisa saling memberi masukan ya untuk kesuksesan petani walet seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan seterusnya ya. Umumnya untuk semua negara agar petani walet tidak galau lagi ya. Ini khususnya untuk mengantisipasi menjaga suhu ya di dalam RBW. Banyak sekali keluhan-keluhan petani walet, bagaimana ini suhu kok panas ya, suhu kok nggak bisa stabil. Itu diantaranya yaitu ventilasi ya. Ventilasinya terlalu banyak sehingga suhu bocor. Kalau terlalu sedikit juga dapat menyebabkan kelembapan yang tinggi sehingga berjamur sirip-sirip juga bisa. Jadi kita harus mengontrol. Kalau terlalu lembab kita bisa tambah ventilasinya, kalau kurang lembab kita bisa tutup ventilasinya ya. Yaitu dengan itu tadi, menyimpan suhu dingin dan mengeluarkannya sedikit-sedikit dengan cara memanipulasi ventilasi tersebut. Oke, terima kasih, itu dulu. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Happy Walet, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.